Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam kesempatan kali ini alhamdulillah kita bertemu lagi di channel yang berisi tentang dakwah ajakan menyeru kepada kebaikan. Dan dalam kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, narasumber yang insya Allah ya Yang biasa saja. kita akan sharing-sharing, tidak lain dan tidak bukan adalah tentang dakwah. Baik, gimana Ustaz Agus kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Iya. Insya Allah kita di sini akan bicara dakwahnya. Insyaallah. Kira-kira gimana Ustaz? Dalam akhir-akhir ini perkembangan dakwahnya gimana Ustaz? Perkembangan dakwah yang gimana ini? Ustaz Agus dakwah kira-kira gimana pada era saat ini? Ya ini ya, kalau saya sendiri kan dakwah lebih ke spesifik ke anak muda. Mudah. Nah, jadi bagaimana kita itu dakwah, mengemas dakwah ya semenarik mungkin agar pemuda ini senang, suka untuk mengkaji Islam. Nah, sehingga terjadi perubahan pemikiran, pemahaman. Nah, sehingga sikapnya itu jadi berubah ya. Awalnya mungkin ya belum baik jadi baik gitu. Iya. Jadi dakwah itu untuk merubah seseorang ya. Iya. Tujuannya menyeru gitu ya. Nah, kira-kira kalau kita lihat pemuda pada hari ini, kira-kira mereka apa memang butuh dakwah atau mereka sebenarnya nanti saja dakwahnya? Karena kan biasanya gitu. Ya. Yang muda-muda itu memang zamannya ya dia belum ke masjid kan, nanti kalau ke masjidnya waktu tua ya. Iya. Atau itu gimana? Kok bisa seperti itu? Apakah mereka Iya, ini mungkin karena mereka itu merasa nanti sajalah, nanti tobatnya kan masih muda gitu loh. Masih muda, nanti saja, nanti tobatnya pas umur 40. Nanti habis itu tak rajin ke masjid. Jadi merasa seolah-olah itu hidup itu masih lama, jadi kesempatan untuk tobat itu masih panjang gitu. Jadi kalau masih muda ya diteteknya sing nakal gitu biasanya kayak gitu ya, diteteknya sing nakal ya, tobat engkau kan musik lah gitu, musik nom-nom kok soleh kok rapatut gitu. Nah, seolah-olah kayak gitu. Nah, padahal kalau kita ketahui kan yang namanya meninggal mati kan syaratnya tidak harus tua gitu, tidak harus kemudian sudah nikah ya dulu ya, bisa meninggal dulu kan banyak juga kan, jadi hati-hati gitu. Nah, maka ya ini memang mungkin salah satu perasaannya kayak gitu ya, merasa bahwa hidup itu masih lama ya. Di samping itu memang ya saat ini ya umat Islam ini terjadi pemikiran barat ya, pemikiran barat, anak muda khususnya itu dijajah dengan 3F, fun, fashion, fun gitu. Bagaimana anak muda itu wis dibikin seneng-seneng gitu loh. Oh, sekarang makanan saja wah yang bisa kan. Tahu kan yang di daerah kampus itu kan banyak kafe ya, itu dibangunnya bak jamur di musim penghujan banyak banget ya, dan ramai semua dan mahal juga ya, tapi ya ramai kan gitu. Tapi kalau masjid wah sepi. Fashion bagaimana nanti ketika ada artis yang wis pokoknya diikuti tanpa mempertimbangkan itu sesuai syariat atau tidak, yaitu memang dijajah dari sisi kayak gitu, sehingga anak muda ini jadi lalai. Nah, maka ya tugas kita bagi orang yang sudah sadar ini memang harus mengajak mereka, mendakwai mereka agar ya neng kafe oleh lah gitu, tapi jangan sampai meninggalkan sesuatu yang diwajibkan gitu. Nah, kira-kira untuk membentengi pemuda nih dari pengaruh-pengaruh
yang dari luar Islam tadi ya, atau yang bertentangan dengan Islam itu gimana Sat? Ya tentu harus diajak kan, agar mengkaji Islam gitu loh. Nah masalahnya kan untuk ngajak ini kan orang kadang pemuda ini menganggap sebuah persepsi Islam itu sesuatu yang kuno lah, sesuatu yang membosankan dan lain sebagainya. Ini bagaimana kita ngajak mereka bahwasanya tidak kayak gitu loh, bahwasanya Islam itu sebenarnya sesuatu yang sangat luar biasa sekali, sangat dahsyat ya, sangat keren gitu loh. Karena sebenarnya Islam itu bisa menyelesaikan segala macam problematika manusia, dan itu membahas seluruh aspek kehidupan, mulai dari akidah, kemudian hablum minallah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, mencangkup ibadah, akidah, kemudian hablum minafsi, hubungan kita dengan diri kita, mencakup pakaian, akhlak, makanan, minuman dan lain sebagainya. Dan dimensi ketiga hablum minafsi, muamalah, politik, sosial, pendidikan, ekonomi dan lain sebagainya. Ini dibahas semua oleh Islam. Hanya saja kan saat ini mungkin yang membuat mereka itu menganggap Islam itu tertinggal kan, Islam itu kayak menyempit maknanya, hanya membahas terkait ibadah dan akhlak saja kan. Sementara aspek-aspek misalnya sistem ekonomi, sistem politik, sistem pendidikan dan lain sebagainya ini tidak pernah dibahas, bahkan tidak ada yang tahu gitu loh, tidak ada yang tahu. Maka memang itu masalahnya, ada yang telah hilang sesuatu yang sangat berharga yang hilang dari kaum muslimin. Apa itu? Sebuah pemikiran Islam gitu loh. Mereka sudah kayak hilang identitasnya sebagai seorang muslim gitu loh. Maka ya kita harus mendakwakan mereka, menyeru pada mereka agar terjadi sebuah perubahan pemahaman, sehingga nanti sikapnya berubah gitu loh. Nah kalau kita harus memahamkan mereka ini, nah, kita sendiri ini seperti merasa belum cocok ya, mesti merasa belum punya ilmu gitu, ataukah biarkan ustadz-ustadz saja yang berdakwah gitu? Nah kalau terkait dakwah itu ya kewajiban kita semua gitu. Nah, di dalam hadis yang kan seruannya kan umum, misalnya apabila kalian itu melihat kemungkaran maka disuruh merubah dengan tangan, dengan adanya kekuasaan ya. Apabila tidak bisa maka dengan lisan, apabila tidak bisa maka dengan hati ya, wadhalika atau fil iman, dan yang demikian itu selemah-lemahnya iman. Nah maka ini kita disifati sampai selemah-lemah iman ya. Maka ya dakwah itu ya sebuah kewajiban buat kita gitu loh. Nah banyak media atau wasilah yang bisa gunakan untuk dakwah. Jadi jangan dipahami dakwah hanya sebatas misalnya dia itu berbicara di masjid, di mimbar, enggak. Nah, tapi bisa kita gunakan media-media yang memungkinkan untuk dakwah. Ya misalnya kayak inilah, kita sebarkan, atau misalnya kita gunakan nongkrong itu juga bisa. Ya ngobrol-ngobrol di kafe itu, nah, ini dijadikan wasilah. Jadi tempatnya mereka itu di sana, kita datangin, ngobrol-ngobrol, kenalan, kita kenalkan Islam gitu. Nah jadi kita ya kalau kita mau dakwah ya tentunya harus tahu ilmunya, tapi tidak sampai kemudian harus sampai ke daki-daki gitu ya. Tidak harus itu. Kalau sampai daki-daki ya itu ya jadi hanya beberapa orang saja yang bisa, atau kemudian aku kayak elek kayak teget ya belum pantas untuk dakwah ya. Kalau itu syaratnya harus bersih, saya rasa seluruh dunia tidak ada yang dakwah gitu. Karena ya, yang namanya manusia pasti ada salah, ada hilaf, ada dosanya kan gitu ya. Justru gini Mas, ketika kita melakukan dakwah justru akan memacu kita, wah aku dakwah ini maka kudunya saya harus lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik. Jadi justru untuk kita itu bisa terpacu ya, terpacu untuk melakukan kebaikan.
Kak saya ngomong kayak gini, apakah saya itu baik atau berilmu? Ya enggak juga ya, masih sangat dangkal ya, nah, dangkal dan ya banyak dosa lah gitu. Nah cuma ini syaratnya bukan itu kan itu. Nah, ini sebuah kewajiban kita semua, bukan hanya tugasnya ya saja ustadz saja. Bahkan orang-orang di luar sana itu kalau ketemu ustadz atau kiai atau apa ulama itu ya, dia itu malu. Mahasiswa kita itu menjadi sebuah jembatan untuk mereka agar nanti bisa dekatlah dengan ustadz, dengan kiai atau dengan yang lainnya gitu. Kan kadang kan punya ada teman misalnya dia itu ya kalau ke ustadz langsung itu dia tidak berani, maka ceritanya dengan teman ya. Nah ini karena apa kan malu kan. Nah maka ini peran kita gitu loh. Jadi dakwah itu tugas kita semua sebagai seorang muslim gitu. Mendem misalnya, atau kemudian eneng orang yang tidak sholat kan kita dakwai kan, tidak perlu kemudian Pak Kiai kira sholat kan. Ayo sholat dulu kan gitu. Nanti kalau dia itu mau menerima, mau sholat atau tidak bukan urusan kita. Kita hanya sebatas maksimal untuk mengajak agar dia itu melaksanakan perintah gitu. Jadi kalau kita sudah mengajak itu sudah gugur ya kewajiban kita yang termasuk. Iya, tapi ya optimal gitu. Anggur hanya sebatas penting tak tapi maksimal gitu. Baik, kalau gitu untuk remaja-remaja saat ini ya, itu kira-kira untuk dakwah itu ya bisa dilihat sangat sedikit ya orang yang untuk berdakwah itu ternyata cuma sedikit, dan kebanyakan ya mereka sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Kira-kira ada nggak sih konsekuensinya, misalnya dakwah nanti saja, kita fokus ke diri kita dulu, fokus kuliah dulu, fokus kerja dulu misalnya, dakwah nanti. Kalau kira-kira gitu ada dosanya nggak sih untuk meninggalkan dakwah itu? Ya itu kita misalnya bekerja itu ya kewajiban. Ya. Kuliah juga kewajiban. Apalagi misalnya mencari nafkah juga kewajiban. Nah maka di antara dakwah pun juga kewajiban gitu loh. Maka ya ini tidak bisa dipertentangkan sebenarnya satu dengan yang lainnya. So, saya tuh banyak misalnya kuliah diajak dakwah, ayo dakwah yuk, saya tak fokus kuliah. Ya, tapi faktor tak dulu status siapa mau sering dolan gitu loh, sering dolan, sering main-main gitu loh. Dakwah pirang jam sih kan. Nah itu kesannya kemudian dakwah ini kayak penghambat karir kita gitu, penghambat kita itu lulus kuliah gitu loh. Sebenarnya kan bukan masalah dakwah kan, tinggal kemudian kalau ada tugas dia garap orang gitu, kalau ada skripsi dia dikerjakan enggak gitu loh. Kan itu, tak tanya orang yang tak fokus gitu, tak fokus kuliah dulu, garap skripsi, tak tanya juga enggak selesai juga gitu. Jadi masalahnya bukan di dakwahnya kan. Tapi ya dasarnya ya ogah wae, kemudian dia menyalahkan yang lainnya gitu loh. Ya jadi memang itu semua kewajiban gitu loh. Nah kalau waktunya kerja ya kerja, setelah kerja ya kita dakwah. Nah kalau kemudian kita sampai pray fokus itu misalnya, ya ini akan menjadi sebuah semakin kerusakan. Dan kerusakan ini bukan hanya menimpa orang-orang yang zalim saja, tapi akan menimpa kita semua. Jadi Rasul kan mengatakan, menggambarkan bahwasanya masyarakat kita itu kayak sebuah kapal ya. Kapal itu ada dek atas, dek bawah kan gitu, dari kayu ya. Nah kalau mau minum yang bawah ini dia harus naik, limbah, ambil air, turun lagi untuk minum lagi. Suatu ketika dia itu kreatif. Wah aku daripada munggah ganggu sing dhuwur, mending tak bolongi gitu. Njikok banyu lagi gitu. Orang ganggu.
Nah kalau kemudian kita itu biarkan kayak gitu, kira-kira yang tenggelam siapa gitu? Pasti Semuanya, bukan hanya yang di bawah saja. Ini kalau kita membiarkan kemungkaran akan kayak gitu. Malah juga ada riwayat kan, jadi salah satu tempat desa lah itu mau dibalikan oleh malaikat, diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus malaikat ini, ya Allah ini tenan orang kan gitu, bahasa kita tenan orang gitu, kok arti baliknya desa tersebut. Lah kenapa emang di situ itu ya Allah ada seorang ahli ibadah. Kok arti tumpleke kan ngono. Padahal eneng ahli ibadah. Justru apa yang dikatakan Allah mulai dari ahli ibadah itu gitu loh. Kenapa? Di sekelilingnya itu ada kezaliman, kemaksiatan, kemungkaran, tapi dia hanya asik dari diri sendiri, perbaiki diri sendiri gitu. Nah, sehingga ya justru mulai dari situ. Termasuk kemudian kita harus takut pada itu tadi, suatu azab yang nanti bukan hanya menimpa orang zalim saja. Akibat apa? Akibat kita meninggalkan dakwah, termasuk berakibat bisa tidak diterima doa-doa kita, berakibat kemudian kita meninggalkan dakwah itu tadi. Jadi ya itu ngeri, bahayanya ngeri gitu loh. Misalnya gini, tadi disampaikan apa jenis tidak akan menimpa, bukan hanya menimpa orang-orang zalim. Ini gambarnya gini lah. Sekarang kan kasus HIV/AIDS kan tinggi kan gitu. Misalnya ada suami yang katakan buruk, dia jajan melacur gitu, padahal di rumah istrinya solihah misalnya, sholat 5 waktu, untuk aurat, menjaga kehormatan, menjaga harta suaminya, kan gitu. Lagi pulang, akhirnya terjadi sebuah hubungan suami istri ya, sehingga dia tertular HIV/AIDS, hamil, anaknya bisa kena juga kan itu. Jadi bisa ini yang simpel aja ya, bukan hanya menimpa yang suaminya toh, akhirnya kemudian istrinya kena, anaknya kena gitu. Nah itu yang terjadi kayak gitu. Nah maka ya kerja gitu kuliah tapi jangan tinggalkan dakwah, sampai kemudian kita harus menjadikan poros hidup itu dakwah. Artinya apa? Status kita tadi, misalnya dulu itu kita pelajar, ya kita juga harus dakwah gitu. Status pelajar itu boleh hilang lah, tapi sebagai pendai ini nggak boleh hilang. Kan jadi kuliah kan, anak mahasiswa gitu, statusnya jadi berubah. Tapi kita sebagai seorang dai ini nggak boleh berubah. Statusnya mahasiswa itu kan boleh berubah kan, atau menjadi mahasiswa abadi sampai lulus. Berubah kan, nanti mungkin jadi guru lah, jadi apa. Ini semua status ini boleh berubah, tapi bagi seorang muslim kita, dai ini harus melekat pada kita, tidak boleh hilang gitu. Jadikan hidup, jadikan dakwah itu sebagai poros hidup, pusat putaran. Maksudnya apa? Pekerjaan itu kalau kita cari ya bagaimana yang mendukung dakwah gitu. Jangan sih kemudian ketika kerja itu sering membuat meninggalkan dakwah ya alasannya gitu. Cari pekerjaan yang simpel, yang kemudian kita bisa mencurahkan waktu untuk dakwah. Kalau bisa kerja waktu yang sedikit, gajinya gede. Daripada waktunya lama duitnya sedikit kan. Iya, berarti memang harus di porsi ya, jadi porsi dakwah, porsi untuk mencari nafkah, porsi belajar itu juga harus imbang ya. Iya. Jadi kalau seminggu saja kita kerja 40 jam, ya semestinya ya segitu juga untuk dakwah gitu loh. Baik, itu ya teman-teman semua. Jadi
apapun profesi kita ya, kita masih pelajar ataupun mahasiswa ataupun sudah bekerja, jadi kita harus mempunyai waktu untuk dakwah, atau dakwah itu malah jadi prioritas kita. Karena tadi ya, kalau kita tidak dakwah maka nanti akan terjadi sebuah kezoliman dan nanti akan menimpa azab tidak hanya kepada orang-orang yang zolim tadi, tidak hanya kepada orang yang maksiat tadi, tapi kita semua bisa terkena imbasnya. Ada mas ini mas, kan sebelum ditutup ya, kita kan sekarang itu kan iya kerusakan di mana-mana, pemudanya kayak gitu, siswa sendiri dulu kan rusak kan gitu. Di dalam Al-Quran itu kan dikatakan kuntum harumat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar kan. Kalian itu umat terbaik. Ya, yang namanya umat terbaik apa? Umat nomor satu kan, umat yang jadi teladan, umat yang memimpin, umat yang mengayomi kan gitu. Nah, kalau bicara itu kan mestinya yang jadi umat terbaik ya kira-kira negara mana? Harusnya Indonesia ya, karena Muslim terbesar di dunia. Kayaknya apa disaingi India sih kan. Nah ini harusnya nanti, tapi kan seluruh sendi kehidupan kan rusak ya. Nah, malah kemunduran. Nah kayak enggak, antara yang disampaikan Allah dengan realitanya kayak berbeda kan gitu. Yang salah apa gitu? Allahnya atau manusianya kan? Tentunya kan manusianya kan gitu. Nah makanya kalau ingin kembali ke umat terbaik nomor satu tadi, syaratnya harus ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah ini seorang nanti akan kembali pada posisi kita sebagai mestinya. Apa itu? Kuntum khairu ummah. Khairu umat ini kembali kita raih umat yang terbaik. Makanya ya, ayo kita dakwah bareng-bareng gitu. Ya, insyaallah ya, kita alhamdulillah pada kesempatan kali ini dapat pencerahan ya dari Ustaz Agus. Insyaallah masih banyak ya hal-hal yang bisa kita bahas di channel ini. Yang pasti teman-teman harus stay tune ya di channel ini, jangan lupa like, kemudian subscribe juga dan share, karena kita pembahasan kita luar biasa dan pasti bermanfaat. Silahkan teman-teman bantu share, dan jangan lupa kita nanti akan mendatangkan pembicara-pembicara lain yang insya Allah bermanfaat dan luar biasa. Nanti kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Dari kami ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.